ternyata sukses itu is literally on that very edge of that. Di saat lu udah mulai ragu, lu udah mulai gak punya determinasi lagi. And it's the same with me as an actor. Oh my God, gue dari 1000 audisi, gue mungkin dapat 1 kali, Fardu. Hi, this is Farina Situmorang and you're listening to Over Coffee Podcast. Hello everyone, thank you banget sudah menyaksikan Over Coffee with Farina Situmorang. Thank you Pensif buat kopinya hari ini ya, makasih banget. Sekarang udah ditemenin sama Aryo Bayu. Hello, Far. Panggilannya adalah Bayu katanya. Seorang aktor terkenal dari Indonesia, ya kan? Nggak tahu. Tapi setengah hidupnya ada di New Zealand katanya. Yeah. Benar? I grew up in New Zealand, yes. Okay. Lebih senang mana, Indonesia atau New Zealand? I think I'm somewhat of a global citizen. Kayaknya setiap tempat tuh pasti ada hal yang menarik ya. Tapi memang gue gedenya di Selandia Baru in my formative years, I think 11 years in total. Terus gue pindah umur 18, 1 bulan sebelum 19 tahun. And then I started to explore life di Terus Indonesia. gak pernah balik lagi ke sana? Selama 5 tahun pertama gak ketemu orang tua, gak balik ke New Zealand, gak ketemu teman-teman. I just started my whole career in Indonesia. Apa yang membuat itu? Like what's the impetus? The impetus was the sense of exploration, I think. And the driver of this was actually, I don't know, from curiosity. Satu, jujur aja sih, sebagai orang Indonesia yang tinggal lama di Selandia Baru dan jarang sekali pulang waktu itu. I wanted to know my heritage, where I came from. I want to know my language. Awal pertama gue balik ke sini, gue nggak bisa bahasa Indonesia, Far. Benar. Bahasa saya itu sangat tidak bagus ya. Saya itu jadi jarang makan singkong gitu kan. Jadinya di sana potato gitu kan. Jadi itu one of the things is like I wanted to immerse back, and weirdly I wanted to assimilate with my own traditions and my own culture. Itu sih salah satunya. What did you find out about your heritage that is most interesting? You cannot just pinpoint it in one thing gitu ya, karena we have a plethora of amazing heritage. Budaya kita sangat beragam sekali dan sangat luas sekali. Jadi as a young artist back then, gue kan sebenarnya latar belakangnya teater, so theater and music basically. I got my scholarship to go to England for theater. I did a bit of Shakespeare, so I had a lot of gue belajar banyak tentang sejarah-sejarah Inggris lewat medium teater, lewat Shakespeare. Nah pas gue balik ke Indonesia, akhirnya ya gue merasa bahwa ternyata kita memiliki banyak sekali inilah warna-warna budaya yang menguatkan kita sebagai bangsa gitu, yang bisa juga mempersatukan kita juga gitu. Kalau misalnya dari yang maksudnya anything that is like the most shocking revelation yang tadinya lu nggak tahu, atau mungkin yang nggak banyak orang paham tentang kebudayaan, maybe like your background Jawa. Yeah, I'm actually Javanese. Dari Jawa. Itu apa gitu yang benar-benar yang kayak nggak banyak deh nih orang yang paham kalau kebudayaan Jawa tuh sebenarnya ada ini apa? So weirdly with my grandmother. So I lived with my grandmother for I think 2 years of me landing in Indonesia. Kalau di Jawa kan ada namanya toto kromo ya Mbak, dimana kita itu kalau berbicara harus lebih lembut, harus lebih pelan, dan harus lebih merendah, with a lot of humility. Me being educated abroad, I'm very vocal and sangat opinionated. Nah terkadang direct, right? And itu kadang-kadang konflik sama nenek. Jadi waktu itu selama 2 tahun awal gitu ya, hidup sama nenek gue kayak ngobrol aja dan dia jarang bales gitu. I'm like, kenapa ya? Kok dia nggak? Does she not want to have a dialogue with me or whatever? Yeah. But then it turns out my mom told me that with your grandmother you have to understand there's this tradition where kita sama nenek tuh harus lebih sopan, lebih merendah begitu, dan hal seperti itu sih secara interesting. Yeah. Terus mungkin salah satu kebudayaan nggak hanya Jawa sih, tapi ada beberapa lah. Asia ya. Iya, di beberapa tempat di Indonesia atau banyak masyarakat Indonesia juga yang kayak
bilang iya tapi itu sebenarnya nggak iya, ya kan, nggak pernah bilang Oh my enggak. God. Itu dulu bingung nggak? Banget. When yes means no, when no means yes. Iya. So honestly speaking ya Far, I had to, my psyche itu kayak was in sporadic mode. Iya. 4 tahun sampai 5 tahun pertama. It was hard for me to just to be me. Ini kita boleh gak sih ngomong objectively? Kita boleh gak sih ngomong dengan berbasis opini? Kita jadi I really didn't know how to socially put myself gitu. Iya. Jadi itu sih yang awal-awal gue juga ngeliat awal ke Indonesia kok tiba-tiba the level of poverty, the disparities and all that kind of stuff really shook me, honestly speaking. Karena di New Zealand kan lu bayangin negara yang mensubsidi rakyatnya untuk akhirnya mereka memiliki kapasitas dan memberi jalan untuk meraih potensi mereka begitu ya. Di sini benar-benar kayak gue merasa lu harus struggle sendiri gitu. Ada elemen itu, tapi that is just my experience ya. Oke. Gitu. Jadi Alright. So, lu pertama kali pindah ke sini terus culture shock and all of that. Tapi gue denger lu abis itu berani bikin bisnis sendiri and menjadi seorang entrepreneur. Itu interesting sih. Maksudnya selain mungkin nggak banyak orang yang tahu, tapi Bayu. You can call me Aryo too, man. Bingung. Whoa, man. Bayu ternyata pernah menjadi seorang entrepreneur, Yeah. ya kan, udah berapa kali juga on top of being an actor, Right. What motivates you to do that? Terus mungkin boleh diceritain ngapain awal-awalnya and how did you get into it? So basically, gue mulai my career in film itu sudah istilahnya umur 19 tahun ya, and then dapat beberapa project. Begitu, dan I think setelah 6 tahun lah berada di industri film, itu di Indonesia. Di Indonesia Iya. itu memang apa ya, kalau kita ngomong insentif ya, terkadang itu kita tidak timbal balik, tidak resiprokal gitu. Jadi ada ekuitas atau aset-aset artistik ya yang kita beri, tapi entah kenapa mungkin dulu pasarnya film tidak begitu diterima, jadi nilai ekonominya masih kecil. Dalam arti nggak tahu kenapa aktor dulu tuh kayaknya bayarnya kecil, atau mungkin we were not there yet. So financially speaking, I felt that Ini dulu maybe the first 5 years of awal karir gitu ya. Kok kayaknya nggak timbal balik, udah main film, sudah punya posisi, tapi kok insentifnya tidak begitu menarik begitu. So I decided to save up, and one thing led to another. I met a friend. He made a friend, and then we just talked, and then suddenly we're like, hey, should we just try to do the business? And I'm like, yeah, why not? This sounds interesting. And basically, all the savings that I've accumulated, I literally allocate that to a business in fishery, where we export the sea commodities ke Korea waktu itu. Wow. And China. Wow. Yeah. Terus? For 2 years. Wow. Itu belajar apa tuh? Belajar apa? Banyak banget. Yeah. Jadi itu mungkin awal muala fail ya. Yeah. Gua nabung itu selama 10 tahun kurang lebih ya. Yeah. Menabung dan semua budget itu gua investasikan ke bisnis itu. Pokoknya banyak hal deh yang tidur di pabrik, dealing with people, managerial juga, banyak kita belum ngerti. I didn't know how to read financial projections, financial planning. Gue nggak tahu balance sheet. Jadi only terdorong dengan harapan I want to be financially free. It was literally itu aja gitu. Dan ini umur berapa tuh waktu itu? I was 25, 26. Okay. Ya, jadi 26 itu ya. Pertama ke sana dan sering bolak-balik ke Makassar. Dan kita akhirnya nyewa Maklun ya. Menyewa pabrik di situ dan banyak yang kita belajar lah di situ mengenai ditipunya juga banyak. Makanya kalau kita ternyata nggak punya skill tertentu, there's a lot of things lah yang akhirnya menjadi liabilities begitu. Jadi ini kegagalan bisnis yang pertama and the kali. Biggest I would say. Yeah, the biggest juga. The biggest. Karena semua tabungan habis di situ semua. Gitu. Semua tabungan habis di situ, dan bukan hanya monetary aja ya. Emotional, waktu itu juga waktu, and it was a very dark moment honestly speaking. Kita nggak tahu deh itu. At that time I was like, oh my god, kok kenapa gagalnya di mana? Tapi now I can truly see
bahwa oh iya ternyata gagalnya di sini dan lain sebagainya gitu. Kalau misalnya if you can pinpoint itu kegagalannya itu ada di mana, yang pembelajaran terbesarnya tuh where would you say? Financial literacy pertama, pemahaman From your kita, side. for me at least, pemahaman manajerial, mengerti budaya korporasi atau organisasi, mengerti paham juga product market fit, kita mau jual apa sih kepada pasar, mengerti psikografi pasar, pasar tuh keinginannya apa sih, akhirnya kita bisa membuat produk yang sama atau membuat produk untuk kebutuhan masalah itu. Jadi ada beberapa metrik-metrik yang menurut gua kita tidak implementasi dan kita tidak aplikasi dan kita tidak eksekusi. So sebenarnya technically speaking, all business fundamentals kita tidak penuhi, Far. Wow. So we just literally gung ho. We were literally just like, hey, we have coba aja lah, coba aja. Dan ternyata coba aja itu tidak bisa. Mungkin ada orang-orang di luar sana yang beruntung, tapi kita sangat tidak beruntung. Dan kita kehilangan, in total we lost what we thought back then, accumulatively for my partner and I, we lost a lot of cash. Dan setelah itu banyak hal yang seperti tadi itu ya, yang akhirnya yang I can pinpoint itu yang gua berharap tidak akan terulang lagi, dan setidaknya kita harus punya those set of skills. How do you bounce back from that? Time, because we were so depressed for me personally, I think it was like 8 months. I was like, why did I fail at this? And I'm like, apa salahnya di mana ya? And I really couldn't quantify. And tapi ya slowly, gue akhirnya mulai belajar buku tentang keuangan. Gue mulai belajar baca-baca juga. I think everyone read Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Gue akhirnya belajar YouTube dari teman-teman juga gitu. Jadi mulai dapat iluminasi gitu ya, mulai dapat penerangan bahwa oh ternyata what I did wrong was all these aspects. Literally, we didn't cover the fundamentals. We literally did not cover the intrinsics. Wow. Jadi ada beberapa nilai-nilai intrinsik yang sangat penting dari dasar-dasar organisasi yang tidak kita aplikasi. Jadi benar-benar blind eye. Itu ngerinya kepercayaan diri. Kalau kepercayaan diri tidak diimbangi dengan klaritas, itu mungkin kayak pengalaman gue itu, Far. Oh my God. So it took us 6 months to really to finally say to ourselves, you know what? Okay, let's just let bygones be bygones. It was that, and akhirnya hal yang menarik adalah itu menjadi katalisator baru untuk gua berani untuk melakukan usaha lagi. Dan akhirnya ya thankfully ada beberapa perusahaan yang kami run, dan masih dengan partner yang sama atau udah ganti? Udah beda partner. Dan itu juga berjalan dengan oke. Setidaknya ada beberapa diagnostics dan business fundamentals yang kita penuhi. Dan kembali lagi juga kekuatan pasar, daya pasar atau daya manusia yang mengkonsumsi ini yang menjadi our main analysis atau thesis. Bahwa kan kalau kita ngomong business cycle itu kan terkadang tergantung pasar itu lagi mau kemana. Dan kalau kita berusaha mendekode atau decipher pasar, it's literally people. Their way of thinking, their lives, how they react to one another. And even sometimes perut bisa menjadi barometer juga, bahwa at the epicenter of economics, makro atau mikro adalah manusia. Jadi dari situ kita berusaha untuk menggali lagi the economic truth maybe. Apa sih tengahnya ini? Apa sih yang membuat kita bergerak? Gitu. Dan ironinya dari gue belajar acting, that's what we do. Kita sebagai aktor atau sebagai seniman, kita tuh berusaha mendekonstruksi apa yang mengkonstitusikan manusia. So we want to know the fundamentals of being a human, and we want to understand our humanities. Why we react this way? Why do we create this type of culture or tradition? You know, we were speaking before about your background sebagai perempuan Batak. Ada beberapa tradisi dan pakem-pakem yang ternyata very philosophical dan memiliki makna yang luas. And that triggered my imagination. I'm like, wow, the level of symbolisms and semiotics and all this kind of stuff keren banget kan. So basically. So ada kesamaan antara kayak ternyata melihat pasar gitu ya, pasar sebagai kolektif manusia, ya kan, dengan pengetahuan dari acting yang bisa sebenarnya bisa membantu melihat manusia, mendekonstruksi manusia itu, what drives them, right? What motivates them. Now, mungkin ini pertanyaannya agak step back ya, tapi
you're essentially a successful actor. Kenapa harus ada, kenapa harus menjadi entrepreneur juga? Sementara gue percaya kalau entrepreneurship itu salah satu cara yang paling sulit untuk jadi kaya atau bikin uang gitu ya mungkin ya. Tapi because it takes a lot untuk bikin bisnis itu sukses. You have to deal with people. Gaji harus kita yang bayar dulu awalnya gitu kan. Sebelum kita dapat gaji, it's tough. It's not as easy as like misalnya ya udah tabungan kita investasiin aja gitu. What drives you maksudnya untuk mau gitu start a business again and again gitu? Ini udah berapa kali sekarang? 4 juga sama kayak lu ya. 4, 5. Mirip ya. Ini ya sadomasokis juga ya kita ya. Iya, agak sadomasokis juga ya, agak masokis juga ya. Where it's like, are we hurting ourselves to reach a certain fulfillment? Or is it purpose? Is it? I don't know what it is. Tapi I think keyword is failing. Jadi kalau misalnya ada grafiknya begitu ya, making failure and time gitu ya. Jadi how much can we fail in the most effective amount of time. Jadi gue merasa itu waktu gue muda, I need to fail as much as I can. It's a weird. Itu konsepnya ada belajar dari mana tuh? Gak banyak orang yang pengen from gagal arts. Oke. Karena menjadi seniman atau aktor, kita diharuskan untuk menjadi feeble, jadi rapuh. Karena kan kita menerima sensasi-sensasi dari yang kita observasi dari masyarakat. When we have to empathize. So empathy it's a psychological or emotional infrastructure that we need to have as an artist or even as a human being, I think. So tapi kita diajari itu, Far. Basically, when I studied Shakespeare and I'm doing all those, but soft what art, blah blah blah, gitu. We actually inside of us there's an infrastructure that we have to construct, which is empathy. Nah, and to have empathy, we need to be weak sometimes. We need to be feeble and be okay with feebleness and being okay with failing. Karena when we fail, that's the easiest emotional entry of tiba-tiba kita karena fail kita merasa sedih, kita merasa kenapa sih, ada self reflection, jadi kontemplatif, jadi bertanya eksistensi kita. Mungkin 5 kali kita bertanya ya berarti ya. Kenapa sih kita gagal? Kenapa sih nggak sekarang? Lu mempertanyakan ekspektasi kita tidak sesuai dengan output energi yang kita lakukan. Nah, all those things ternyata compounded, has equity. All those assets has compounded, cultivates us into bukan higher ya, tapi in a more sharper position perhaps. Itu yang gue suka. Jadi failing now, I'm not afraid. I'm not afraid of failing. At all. Semoga sekarang udah banyak suksesnya juga ya. Iya. Jangan gagal terus. Ngopi dulu sejenak. Enggak, akhirnya itu. Tapi tiba-tiba, dude, actually next week bayar gaji anak-anak gimana ya? Aduh, masih ada juga sih. Tapi bener men, gue jadi ngomong men gini, tapi bener Van, maksudnya, I think dari failure itu pasti reciprocalnya adalah sukses. And banyak juga ya gue belajar dari teman-teman atau even from your stories. Oh my God, tadi sebelumnya kita podcast ya. Ternyata sukses itu is literally on that very edge of that. Di saat lu udah mulai ragu, lu udah mulai kayak udah mulai nggak punya nggak punya determinasi lagi. And it's the same with me as an actor. Oh my God, gue dari 1000 audisi, gue mungkin dapat 1 kali Far dulu rasionya. Really? Yeah, from hundreds of auditions. Yang gue pikir, gue pernah mendapatkan penghargaan dari Perdana Menteri Selandia Baru, gue pernah dapat beasiswa ke Inggris. That reputation di saat itu tidak membawa gue kemana-mana. Jadi interesting. Ini juga sebenarnya tadi pas lo cerita umur 19 ya datang ke Indonesia. Terus udah jadi bisa menjadi aktor selama berapa tahun lah ya sebelum bikin bisnis perikanan itu kan. Itu gimana bisa menembus dunia film Indonesia, dimana lu juga baru pertama kali datang, masih muda dan belum nggak tahu ya kenal siapa itu. How did you even break into that industry? Susah atau enggak sih? Sometimes I imagine it would be hard. It was, especially this is ini industri yang akan mengkaji lu punya self esteem. Ini akan mengkaji lu punya sense of self. Lu akan dibilang bahwa you're not good enough.
Your artistic proposition is not good enough. When you say artistic proposition, kalau kita dekonstruksi, itu kan berarti pemikiran gua, emosi gua, pengalaman gua. And when you say that, it talks about how my family brought me up and all that kind of stuff. Karena artistic proposition ini kan, or values ini kan yang gua jadikan jadi bahan baku di saat gua audisi misalnya. Kalau memerankan sebuah karakter. Nah, itu jadi personal banget. And dude, you get pounded again and again. You're not good enough. You're not good enough. Padahal gue juga itu, like I told you, right? Pernah pakai, I thought through meritocracy. Bisa jadi, enggak juga. Enggak hoki. Tapi, I was determined. I think ada dua hal. Determinasi dan juga kita emang kolaborasi alam ya. I don't really know. Maybe serendipity. Sometimes, gue percaya bahwa lu harus prepare. You have to be prepared. Sorry. Constantly. Constantly. Lu harus tajam setiap saat. Atau lu harus jadi reseptor yang juga memiliki daya, lu siap untuk berobservasi. That's what we do as actors. We observe every single minute detail. Sampai ke sensory level. So badan kita tuh jadi instrumen of sensory reception. That's what we were taught as actors. Jadi kita tahu kadang-kadang kalau orang lagi bohong itu matanya kemana, nah senyum ini maknanya apa. It's okay. It's okay. I know you have troubles. Everything's gonna be okay. Do you wanna hold my hand? Ini tiba-tiba terapi itu. How do you know? Tapi kita belajar itu. Itu Barnum effect ya, Barnum statements. Bahwa ya itu kadang-kadang we have to understand what the emotional quadrants of people, not only their psychological infrastructure, kayak gitulah. Jadi tapi anyway, when we talk about my journey, I was determined karena I believed, percaya bahwa I have something to offer. Kembali lagi, that was my value proposition. I have a certain value that I think I can be a solution for this artistic problem. Di saat itu ya, karena waktu itu gue lihat Indonesia film setahun hanya berapa. Terus industrinya juga belum begitu besar, belum scalable seperti sekarang. Digital infrastructure belum masuk, jadi belum ada OTT dan lain sebagainya. Belum kayak kita bisa berkarya streaming. Ini seru banget sih, you know, dude. Like you can create your own channel. For me, this is the most amazing thing ever. Setiap orang bisa bersuara dan kalian harus bersuara. You know, it's a easy enough setup, I guess. Well, you need a camera, a certain budget, and all that kind of stuff. You can even use your phone. You can even use your phone, right? And it's diferensiasinya adalah your creativity. Seberapa kreatif lu bisa bikin kontennya dan lain sebagainya. So I was determined. Gue punya determinasi yang tinggi dan kebetulan gue juga punya sepupu sih. Nah itu kan kebetulan serendipity. Sepupu gue, kudos, my big sister Wulan Guritno. And I asked her like, Wulan, gue harus kemana nih? Lu coba kesini deh, Ini sepupu langsung? Sepupu langsung. So Pak De Guritno is my mom's brother. My Pak De, my om. Itu juga sebuah komposisi yang gue tidak bisa pungkiri. It's privilege. Of course, Punya sepupu yang dari umur 16 tahun udah jadi bintang. Also, right? maksudnya gini, Wulan Guritno kan sepupunya gak cuma lo doang kan. Gak semua orang juga jadi aktor juga kan. Iya kan. So I think when sometimes I just wanna clarify. A lot of audience itu mungkin bisa ngelihat kayak, tapi kan dia sepupunya. Paham gue. Banyak kan orang yang punya sepupu juga kayak, ya gak cuma sepupu, mungkin bapaknya bisnismen atau apa, tapi gak banyak juga yang bisa menggunakan aset awalnya. Itu kan hanya aset awalnya aja. But paham, utility-nya apa ya? Dan maksudnya lu tetap harus audisi 1000 kali juga baru dapat satu gitu. Betul. Semua itu menjadi part of the journey ya. Tapi gue ingat banget dulu gue gak punya mobil. Gue jalan dari Permata Hijau sampai ke daerah Pondok Pinang waktu itu. Karena dan kesana waktu itu ada kerjaan. Dan itu pun kerjaan buat foto. Foto bayarnya sedikit banget, itu pun gak dibayar selama 5 bulan. And I'm like, kayak gini Indonesia. So the first, gue naik Kopaja, gue jalan kaki, naik bajai. Dan gue gue audisi seperti itu. Wow. My first vehicle was actually a motorbike. Itu Vespa tahun 65 dan itu selalu ada semacam signifikansinya juga lah. When was your first break? Maksudnya career break itu pas lagi ada momentum naiknya itu pas kapan? I don't know. Maybe a movie waktu sama Joko mungkin ya. When dulu filmnya namanya Kala. Was that 2000 something? I can't remember. Where I play a detective. Itu film tribute Indonesia terhadap film noir pertama. Nah, itu ketemu sama Joko mungkin di situ. Di situ awalnya. Setelah beberapa film. Okay. Ya gitu. Dan maksudnya of course
when we talk about your acting journey, I don't think we can not speak about Gadis Kretek and also thanks. yang ini Joko Anwar yang terakhir kan, yang Nightmares and Daydreams, ya kan. I mean, now you've at this point, how was, maksudnya itu untuk nyampe ke situ, what did it take? Honestly speaking, I think, I don't know, man. This is a question that I ask myself quite often. When I was 27, I had the opportunity to play with Mickey Rourke in a movie called Java Heat. Itu film Hollywood yang syuting di Jogja. And that was a big budget movie. My God, I had all the trimmings. My God, I had gue dapet kalau trailer sendiri. Yeah, I got a trailer and everything. Everything was very decadent, so to speak. Dapat itu. Pas mau sebulan sebelum mau premier di Los Angeles, tiba-tiba di Jerman ada leak. Jadi 2 bulan orang udah nonton. Jadi filmnya they decided not to release it in cinemas. Wow. Tiba-tiba kenapa kayak begini ya? Terus I had another opportunity to play with Joan Chan sama ABC Australia for HBO's what HBO waktu itu ya, HBO Asia. It was a very substantial project juga. Terus I was like, oh wow, okay, my career starting. Terus ada lagi project bersama film HBO Asia pertama, Dead Mind. Kita bekerja sama 2 aktor Inggris, 1 aktor Jepang, keren banget namanya Miki Mizuno, bersama Joe Taslim juga, teman-teman dari Indonesia. Itu project yang film zombie gitulah. Tapi sempet laku sekali di Asia dan di Eropa for HBO. So I thought my career was really going somewhere. I'm like, finally, I've built this equity. I'm so proud. The journey that I went through. Gagal inilah itu. Ternyata I've managed to manifest this. Tapi habis dari itu gak ada apa-apa lagi. Tidak ada recognition. Atau pasarnya mungkin belum siap. Jadi naik turun aja. And then I got Sukarno. I thought it was also quite a pivotal role. I played the first president. I'm like, yay man, this is gonna be so cool. Tiba-tiba pas itu keluar juga receptionnya tidak begitu bagus. And then siklus lagi dapat Sultan Agung. Dimana akhirnya presiden nonton. I'm like, oh wow, president knows my name and all that kind of stuff. Tapi akhirnya bersiklus lagi. Jadi gue belajar bahwa terkadang apapun siklusnya, lu harus tenang. Lu bisa aja one day you're on top of your game. Tapi there's gonna be a mishap. Entah di mana with your digital infrastructure. Ada orang salah tiba-tiba koneksinya tidak ini and that one thing led to this butterfly effect sampai akhirnya semua menjadi ini. It can happen. Murphy's Law. Jadi gua tenang aja. Gitu. Tapi my determination itu will never cease to fail. Jadi this is the truth. Gue semangat banget loh dengernya. Iya, gue kayak wah, oke, terus. Gue ngopi dulu deh. Your determination never fails. I mean, amazing. Yeah, I think that honestly speaking, akhirnya gue belajar juga dalam bisnis. I failed numerously. Tapi gue belajarin dari acting bahwa kita tuh selalu harus mengenalkan diri kita. Jadi setiap kali kita immerse ourselves in a new character, kita do our due diligence, kita mendekonstruksi karakternya seperti apa, psikologinya, karakter background seperti apa dan sebagainya. Ini adalah due process yang harus kami lakukan untuk apa? Biar nanti yang kita sampaikan dalam karakter kita, dalam cerita kita itu kena sama penonton. So I've experienced this due diligence, di mana gua harus menjadi diligent sekali dalam scrutinizing my character, dan disiplin ini yang gua bawa ke juga dunia usaha. Makanya di saat waktu itu kita bikin usaha minuman gitu ya, I want to understand my audience, I want to understand my user or market. Gitu, gue pengen tahu apa sih, what are their interests, what are their opinions, sentimen mereka kemana ya, or simple analytics juga, datanya frekuensi mereka olahraga berapa kali, bahwa karena kita minuman olahraga ya. Jadi hal seperti itulah, jadi disiplin-disiplin dalam art ternyata plays dividends terhadap dunia bisnis. Karena kembali lagi tadi seperti pernyataan di awal ya, for me I truly believe at its core, kita juga jualan ke manusia. Manusia yang mengkonsumsi, manusia juga yang menciptakan. Inovasinya dari manusia, produktivitas dari manusia, konsumsinya juga ke manusia. So it's the same cycle. Cuman with every epoch, with every era, there's certain serendipity, certain nature sometimes plays a certain element juga kan. So anticipating that, I guess kalau dunia bisnis apa namanya, mitigating risks, itu kali ya. So
mungkin sekarang at this stage of your career kan right now I don't know where do you see yourself, like are you feeling the momentum going up right now, because it's kalau dari outside looking to you like yes, right? Really? Iya dong. Maksudnya kan kayak I mean Netflix di apa yang film Joko Anwar terakhir kan, I mean it's like all in the top. Okay. Ya kan top rated shows lah in Netflix. Gadis Kretek is like doing very well, was doing very well, probably still is, right? I mean it seems like you're on the rise right now, right? I mean, do you feel like that? I mean, is this the culmination, and also what is next gitu? Can I say something? Like I'm my worst critic. Yeah. I'm my worst critic. Gue tuh nggak bisa nonton diri gue sendiri. Gue kalau nonton misalnya if I watch Gadis Kretek ya, I'm like, why did I choose to emote this way? What was I trying to provoke? Aduh, kenapa ini sih? Jadi I'm too gue terlalu keras kah ke diri gue sendiri gitu. Sama juga dalam usaha gitu ya. Jadi when you say to me, oh lu udah a certain position atau I really don't feel this way. For me, life is not literally like seperti tangga ya. Dimana kita hidup tuh naik gitu. Tapi I see it more sporadic and more abstract. And I feel that the beauty within this abstract substance is much more meaningful to me than a trajectory. Then kita harus scalability misalnya. Bisa kita scale, ada rumus-rumus tertentu kan. Nah rumus ini yang terkadang becomes bahkan hindrance for me. Jadi gue lebih ke situ artistically speaking ya. Itu jadi when you say lu udah sampai mana sih? There's two things that I can analyze dari skala industri sama skala my personal journey as an artist. My personal journey as an artist will never cease to end because there's so many things in life that we seek. I'm nearly in my 40s, and now there's a different experience that I'm enduring, and that gives different creative texture. Dulu waktu gue masih di bawah 30, I was in a punk band and I was playing music and I was like anti-establishment, anti-capitalism, and now I'm like, hold on, we do need capital to manifest a certain idea of business misalnya, even though it's in the artistic sector. Apalagi ngomong film, Far, itu dari 17 subsektor ekonomi kreatif itu yang digodong-godong, yang di push sebagai lokomotifnya. Dalam film semua unsur ada di situ. Nah sekarang pertanyaannya, kalau ibu adalah seorang investor, saya punya proposal mau bikin film. Ibu, ini film adalah yang paling utama dari 17 subsektor ekonomi dan lain sebagainya. You will say berapa? Jadi my artistic idea, my idealism itu juga harus diimbangi sama uang untuk itu jadi nyata, untuk jadi barang yang tangible. Jadi itu sih yang gue berusaha juga mengukur. Jadi secara industri, I feel like maybe there's a certain plafond yang I've reached, tapi artistically speaking, it's more abstract. I cannot really quantify where I am right now. Tapi, that's how I see it. But motivation, for you yourself, like maksudnya, what is it? Kayak apa sih yang masih terus kayak pengen lu bukan dapet ya? Mungkin like you envision that something that like keeps you going gitu. As an actor atau misalnya sebagai bisnis atau sebagai Bayu aja deh gitu. Apa tapi, sih? I think it's Bayu the artist, Bayu the who, itu kan juga banyak role-nya ya. Tapi honestly speaking, cerita itu kan pengalaman sih, bahwa what keeps me going is honestly speaking, the world is bountiful. When you talk about Earth, is bountiful in terms of what we can learn and what we can ascertain and what we can produce. There are limitations. Ya kan, kalau kita ngomong finite resources, ya kan, gimana sih the goal adalah kita bisa ekstrak sebuah mineral bumi, tapi juga diimbangi oleh misalnya nggak boleh over consumption. Kalau kita overproduce, ya kan berarti ini finite resources akan habis. Bahkan nanti jadi generasi berikutnya yang 50 tahun atau 100 tahun dan sebagainya gak punya resource ini. Terus what are we gonna do? So akhirnya menciptakan wisdom. Ada hal kebijaksanaan yang kita harus ambil to balance all these two things. Ya kan? The productivity and also the minerals that we have misalnya. Jadi
justru seeking the wisdom is quite interesting too maybe. And ternyata kalau gue pikir-pikir dari zaman dulu sampai sekarang, wisdom itu juga gak pernah terimplementasi. Yeah. Can you imagine, dude? We've always been like consumptive people since through the eras of kings and pharaohs and even beyond before that. We've always still the same. We've had fell wars. Into the same trap. I know. Over and over again. Yeah. Apakah kembali lagi? Are we designed this way? Yeah. You know, are we innately? Is this our archetype? Yeah. Apakah kita punya disposisi ini yang akhirnya? Tapi you know, irisan-irisan itu yang menjadi menarik kan. Akhirnya, we find a certain meaning atau memang, I don't know. This is such a philosophical question that is quite hard to pinpoint. You know, lucu deh. Kalau misalnya lu baca buku-buku kayak sejarah gitu ya, I mean, it's really interesting. Kayak kita kalau ngelihat generasi misalnya kita ngomong Gen Z gitu ya, kayak nih Gen Z, you know, mereka terlalu manja, terlalu ini, terlalu itu. Terus kalau misalnya generasi yang sebelum kita, the baby boomers misalnya ngelihat kita yang kayak, these kids like they don't know. Kayak selalu ada komen-komen seperti itu kan. Tapi if you read actually like the diaries of people who live in the Egyptian era or like, you know, Babylonian era. Right. Itu literally. Mesopotamia. Or even, itu mereka tuh kayak komen tentang generasi sebelumnya. Sama juga kayak terlalu manja, terlalu ini, terlalu itu. Terus kayak anak yang lebih muda ngelihat orang tuanya kayak terlalu kolot, terlalu konservatif. Itu udah dari ribuan tahun lalu. So literally. Berarti ada disonansi atau disharmoni antara misalnya grup tertentu sama age group tertentu kan. Ada disonansi di sini kan. Nah, and that bias has never been, maksudnya kayak selalu ada. Right? Sama aja kayak bias towards greed atau towards, you know, whatever it is. Kayak bias towards greed, did you say? That's interesting. I love that. Like, you know, the fact that kita juga self-interested. Yeah, exactly. Iya kan? Kalau misalnya baca diary-nya, I mean, siapa ya? Marcus Aurelius, right? Itu juga, you know, the meditation itu kan sama-sama ini juga gitu. Walaupun dia di luarnya lagi perang, you know what I mean? Kalau kita, it's the same reflection. Jadi kayak manusianya, ya sebenarnya masih sama. Right, we are apa ya? Kita makhluk apa ya? Gue juga susah juga ya decipher atau mencari maknanya gitu. Tapi ya itu kita we like comfort kadang-kadang juga ya, and I guess itu yang juga menjadi I don't know convenience. It's an ugly truth juga ya, bahwa we love our coffee every day, we love this mug, and I don't even know itu dampaknya socially and also environmentally seperti apa. As simple as coffee, apakah is it managed properly? Is there certain measures that's been applied? Tapi siapa yang peduli sama tidak peduli itu menjadi masalah. Kita peduli nggak? Kadang-kadang we want someone else to dulu aja dia nyapu, gue nggak mau capek. Itu juga menjadi part of convenience dan juga apa namanya complacency yang kadang-kadang ada di sifat manusia kan. Jadi sifat kita juga menjadi hal dampak yang kita lihat di realita juga kan. Jadi ya itu sih kebagi gue core-nya. I guess the themes that I also want to talk about adalah manusia itu sendiri dan keaktoran atau apapun seni musik atau lain sebagainya ya. Tapi yang gue tahu dari apparatus dari keaktoran gitu ya, dari kerangka keaktoran, gue belajar apa sih artinya kita. I'm like an anthropologist. Honestly speaking, gue harus belajar dulu ya di sekolah gue harus belajar buku sosiologi, gue belajar buku antropologi to really have also an understanding academically of where we came from. Nggak serta-merta metodologi keaktoran doang, tapi juga manusia in general. Karena itu kan membantu kita juga memahami peran-peran yang kita ingin perankan gitu. So in its core, mengenali manusianya itu ya. I don't think this answers your question ya. Apa tadi pertanyaan lu kita udah lupa. Gak apa-apa juga. It's fine. Tapi untuk mengenali manusia, it requires you to mengenali diri sendiri. Which is itu aja udah. Isn't that the toughest thing? Itu udah sulitnya minta ampun. Imagine you accepting your vices. Biasnya kita sendiri. Bias kita juga gak bisa sadar gitu. Kita juga gak bisa lihat compulsion kita tuh kayak gimana gitu. Bahkan kalau kita ngomong scarcity ya, sesimpel kepada needs and desire misalnya. Sesimpel itu. Ini again economics 101, right? Desire kita, how do you quantify that? It's so hard. Kadang gue juga pengen realize gitu ya, gue punya desire untuk ini, tapi gak baik. Tapi I'm having like this internal conflict between like myself and myself. Jadi ya I guess. Also mungkin kalau kita misalnya kita mikir gitu ya, kayak kita maunya apa sih? Dan kalau kita gak pernah bertanya kayak kenapa kita mau ini, misalnya you know,
I don't know, I'm just making this up ya. Right. Misalnya kalau aktor itu kayak pengen dapat Academy Award one day, right? Oscars, right? It's like the dream lah misalnya for a lot of people. Sure. Why do you need to feel validated? Okay. There, I see right? what you mean. Misalnya, terus juga kayak, I mean, ini sebenarnya gue yang mau beneran atau orang-orang sekitar gue yang mau, betul. atau gue hanya mau karena untuk menjawab satu kekosongan dalam diri gue banget. apa? Like even to analyze that from yourself itu nggak gampang, itu butuh proses juga, dan proses itu udah kayak bawang kan, kayak layer terus gitu. Jadi kayak itu aja, maksudnya nggak usah mengenali orang lain, mengenali diri sendiri aja kadang-kadang masih kayak shock sendiri kan dengan kayak realization. Atau gue kalau setiap gue terapi, terus kalau my therapist told me this, I was like, aduh shit, ternyata kok bener ya, kok sialan juga, kok ini tahu sih kayak baru sadar gitu, right? Iya. Karena setiap orang tuh pasti ada lah compulsion itu pasti, yang kitanya nggak ngeliat, right? Dan itu kalau this is our biomechanics and also dan kalau misalnya kita aja nggak bisa ngelihat itu, apalagi kita we cannot recognize it in other people. Mungkin itu ya. So I don't know if actors are as malleable or receptive. Bukan. Gue nggak tahu apakah semua actors itu kayak lo yang beneran kayak sampai this level of detail of like deconstructing, human psychology or psyche. Semua orang, do you think like everybody works like this? I don't know. Everyone has their own methods. Okay. Kalau gue sih minimum ceritanya tersampaikan. Karena kan setiap cerita itu kan pasti ada makna atau it instigates something pastinya kan. Jadi kalau itu ditawarkan kepada penonton ya nggak apa-apa juga. Kadang cerita-cerita yang lagi ada misalnya, kadang-kadang kita juga mikir, oh my god ini kenapa ya bring up social taboos. Minimum itu juga it expands our horizon. Sebagai bangsa juga kan, jadi cakrawala juga tetap terbuka, ya nggak apa-apa juga. So whatever the technique, yang penting kan juga tujuannya berhasil. Jadi itu personal preference aja sih. I like to deduce, I like to be deductive, I like to be ya gue suka kayak bawang itu yang lu cerita tadi metafornya ya, bahwa gue suka sampai ngeliat bawahnya itu apa sih, gitu. So let's take a step back and like, mungkin lihat lebih gedenya gitu ya. Like what is stopping industri film Indonesia? Kenapa kita belum misalnya sampai ke to the level of where Korea is, right? Maksudnya, oke, kita nggak usah ngomong Hollywood dulu, tapi Korea itu kan kayak negaranya agak lebih dekat, ya kan? And they don't even have that many people, right? Tapi misalnya dengan bahasa yang bahkan bukan Inggris juga, aksaranya juga bukan aksara Latin, ya kan? Tapi sampai bisa mengglobalnya kayak gitu. I mean, they've really done their job, right? What do you think are kenapa ya kita belum sampai situ, atau I mean, is that even an aspiration of the local industry atau enggak? Kata kuncinya they've done their job. Yeah. Dan kerjaan mereka itu sangat strategik dan diimbangi oleh kemauan yang kuat. Kemauan itu bisa berasal dari political will, atau kemauan secara budaya. Pertama, kalau kita bicara dari segi kebangsaan, national interest. Yeah. Pastinya di dalam undang-undang, kebetulan gue juga lagi baca sedikit mengenai policy dan undang-undangnya about cultural diplomacy Indonesia dan undang-undang kebudayaan kita ya. Ini RUU atau udah undang-undang? RUU-nya, oke. Kita itu mirip semua negara, bahwa every country pasti punya national interest, yang terkadang bisa kita coba, kadang bisa dipertanyakan juga, global policies kita dan lain sebagainya. Korea menjadikan aset-aset nilai-nilai intangibles ini, hak kekayaan mereka atau kekayaan intelektual mereka sebagai satu benda atau vehicle untuk melakukan beberapa strategic attack misalnya. Satu, global influence. Kedua, juga untuk pasar. Untuk juga menjual mereka punya barang-barang. Jadi ekspor mereka terhadap GDP juga lebih naik. Dan apalagi meningkatkan profil brand Korea Selatan itu sendiri. Bayangin yang lu bilang tadi.
bahasa aja kita nggak ngerti, tapi kita mau dengar, ya kan? Iya. Jadi mereka tahu betul Yeah. strategically apa yang dimaui lewat dukungan politik dan lewat juga national interest. Jadi hal seperti ini yang harusnya kita juga berpikir, Yeah. my God, kita aja nggak punya deterrent. Iya. Ini deterrent mereka, strategi mereka untuk punya pencegah dari the West. They need to have their own characters. Iya. Kita selalu di-vilify, Far. Pasti ada depiksi-depiksi di film-film mereka, karena mereka juga punya ilmu yang sama. Ini ilmu intelligence yang sebenarnya it's really an open book sebenarnya kan. Mereka memakai yang kurang mampu, pasti selalu kulitnya lebih coklat misalnya. Atau yang dicapkan sebagai penjahat, dia berasal dari mana. Itu kan menciptakan persepsi kepada dunia bahwa oh ya orang-orang itu tuh second class. Mereka second class citizen. Pemenang the hero adalah the West misalnya. Itu strategi Farah. Yes. Farina. Kok jadi Farah sih? Gak tahu. Terus ngomong siapa yang namanya Farah ya? Gitu Far. Farah nyokap gue loh. Oh iya? Okay. I'm actually reading you man. I'm like, Ya terus. jadi menurut gue gitu Far. Jadi I think there's a certain global mungkin ada juga irisan kompetisi dan lain sebagainya. Dan terkadang itu juga deterrent, self defense. Kita kan bisa offensive atau defensive. Nah ini menjadi unsur penting. Kalau mereka sudah masuk kepada psyche kita, budaya yang sudah masuk intrinsically ke dalam internalisasi kita, ya kita pengennya merek-merek mereka. Kita merasa valid kalau kita pakai mobil merek mereka. Kita merasa valid dan afirmatif kalau kita pakai buku-buku mereka. Can you imagine the significance? When we talk about security, my God, do we have a linguistic security measure? Thailand does. They didn't change the Sanskrit bahasa Thailand. Aksaranya nggak diganti. Can you imagine this level of strategy yang akhirnya diemulasikan sama South Korea 25 years ago? They just played the same game. Cuman mereka tahu bahwa aset-aset bangsa, ekuitas ini yang dimiliki oleh siapa? Manusianya itu di-compile and di-repackage, dijual. Lu ingat gak sih awal Gangnam Style keluar? Iya. Gangnam Style keluar. We were like, what the hell? Tapi tiba-tiba si penyanyinya itu dia berkunjung ke PBB. Dulu what's the United Nations General Assembly? The kepalanya siapa ya kan orang Korea? What's his name? Lu belum tahu kali geopolitically. Bang Ki-moon. Dia sama Bang Ki-moon salaman tangan. Can you imagine the level strategy dan apa yang harus dirumuskan untuk sampai ke situ? Sampai Gangnam Style. Easy to gampang diserap kan? Lari gini-gini doang. Ya kan, tapi jabatan tangan sama UN General Secretary. Exactly. General, Itu entry pertama. Akhirnya kita tahu, Gangnam Style, PBB, it's a global thing. Di push terus sama mereka sampai ke ke mereka punya sinetron mereka lah, what do you call it? Drakor, right? Drama Korea. Aduh. Even we have our own jargon. Can you imagine? Drakor, Dude, this is insidious if you think about it. This is going into our subconscious. Makanya hati-hati. And then I think we spoke about soft power kan tadi kan. Yes. This is the level of influence that they've infiltrated. Lewat Gangnam Style. Lewat ada brand-brand tertentu ya. Atau brand-brand social media, digital infrastructure tertentu. Maksudnya we need to really see this, I think. Gue nonton banyak film Korea oh no, are you one of the consumers? No, I've been watching them. Watching them. I love Korean movies. Terus, Terus, yang paling lucu adalah suami gue. I mean, none of us speak Korean, obviously, right? Terus kayak suami gue tuh kalau misalnya gue lagi pasang, kan kita nontonnya baca subtitle ya, right? Ya pasti nggak ngerti juga. Me too. Kita, can you turn it up? I was like, you don't even understand this. Lu juga nggak ngerti juga gitu kan? Tapi it's interesting, right? Dan gue nonton semua film-film biasanya yang gue tonton tuh kayak political drama kayak gitulah. Jadi gue sekarang bener-bener gue ngerti as much as I understand kayak politik Indonesia, gue ngerti politik seolah-olah ya gue ngerti politik Korea karena gue tahu banget itu rumah presidennya namanya apa ya kan, Blue House. Di situ ada National Assembly-nya, aturan mereka kayak gimana assemblyman-nya gitu kan. That's definitely engineered. Exactly. Terus
udah sama kayak gue ngerti politik White House kan, karena kan banyak film Hollywood juga. So now you know with I think movies are very strategic menceritakan itu, karena gue jadi benar-benar paham, gue seolah-olah gue benar-benar paham, gue nggak tahu paham benar atau enggak. All I know also Korea is probably one of the most corrupt countries in the world, karena because that's what they they say that in the movies. Tahu nggak, misalnya di saat itu pengen dikedepankan, ya kan, di saat itu jadi barangnya gitu ya, kan kita nonton, kan itu juga strategically harus dilihat apakah ini internal strategy untuk ngasih tahu bahwa lewat satir, lewat medium fiksi, kita bisa reveal the true trouble di negara itu sendiri. Apakah ini salah satu media troubleshooting for our own political discourse? Mungkin secara politik mereka oke, teman-teman misalnya in the current government, mereka bilang yuk kita gak apa-apa bikin aja, bilangin ke dunia bahwa kita korup. Biar apa? Kita ada self reflection kepada masyarakat dan bangsanya. Kita udah sedikit korup loh, masa lo mau? Sedangkan Indonesia misalnya, coba kita bikin tentang film korupsi, apa dampaknya, apa ininya, kenapa, gak ada. Nggak banyak kan? Nggak banyak misalnya. I mean, look, it says a lot. Kalau negara mau bongkar apa film tentang korupsi, itu kan seolah-olah bilang kalau misalnya kita punya problem ini, kita mengakui. Punya free speech juga. Kalau gue nggak akan nih melarang film-film yang mengkritisi pemerintah gue, which is it gives you a standing in the Western society. Kalau gue as free speech as you are kok, lihat nih film-film gue. Berarti kita punya objektif. Kalau kita in the whiteboard ya, objektifnya apa? Free speech, mengenali dunia mengenai free speech. Jadi apa? What's the rumus? Make a film about corruption misalnya. Itu ide yang baik. Ada yang mungkin menginvestasi dari. Tapi you know what, dude, that is so strategic. Exactly that. Exactly that. Interestingly, maksudnya gini. Gue kalau misalnya ngelihat I don't know. Kalau kita balik lagi ke national interest Indonesia ya. Right. Ini maksudnya yang namanya soft power atau cultural diplomacy itu udah kayak afterthought-nya tuh mungkin nih. Bener. Gue nggak tahu ya, mungkin udah di level mana gitu ya. There's something it's about afterthought. Iya, udah kayak nggak jadi center lah gitu ya kan. Itu bukan sesuatu yang dianggap terlalu strategic. Ya buktinya size industri media atau rasionya di situ itu juga jauh banget, kecil banget dibandingin industri lain, ya kan? Hanya untuk sebatas konsumsi lokal aja, belum banyak, yang nggak semua produksi Indonesia kayak Nightmares and Daydreams yang bisa masuk ke global consumption, dan itu memang nggak dijadikan. Dan maksudnya ya paling hanya beberapa sih. Tidak dijadikan model gitu. Iya, maksudnya dan juga emang nggak jadi strategi negara. Oke. Right? I mean belum. Sudah mulai. Oke. Gue lagi sering ngobrol sama tokoh-tokoh, figur-figur yang peduli. Itu menarik. Minimum sudah peduli. Karena in its very core, kembali lagi, it's so strategic to have cultural sovereignty. Cultural sovereignty itu berarti sovereignty terhadap per kapita orangnya. Jadi pertanyaan berikutnya, kita ngomong mengenai human economy. Human economy itu apa sih irisannya? Ya kan? Kalau dilebarkan lagi ya oke, kita ada metrik-metrik tertentu untuk measure our economic prowess and our economic strength. Tapi in its core it's the people. Udah gak bisa enggak kalau menurut saya Bu. Mungkin saya bisa salah tapi kurang lebih that's how I see the topographical view-nya. Jadi kalau memang kita belum kalau ini menjadi afterthought, ya gimana caranya kita tidak jadikan ini sebagai afterthought. Gimana minimum kita bisa avoid, ya honestly speaking, Far, through your podcast kita seru banget ngomong ini. I've never spoken this in di luar, maksudnya yang akan diudarakan gitu ya, when we're gonna air. I seldomly talk about this, which is quite interesting. I usually talk among friends and when we're having coffee, and we will talk about this. Cuman our colleagues, tapi hal seperti ini menurut gue juga harus disumbangkan ke udara gitu. Well, mungkin kalau orang I don't know. Gue nggak mau maksudnya kita bukan mau mengkritisi siapapun yang sudah melakukan, membuat kebijakan atau memikirkan tentang national interest Indonesia. But one thing is for sure, di level maksudnya di tengah geopolitik dunia, maksudnya kayak geopolitical events yang lagi terjadi gitu, yang unfolding sekarang, right? Ada perang di berbagai
daerah dunia dan Yeah. let's face it, ada yang di Gaza lagi terjadi, Ukraine, terus ada beberapa lagi di Sudan dan segala macam. Right, yeah. Plus, Afrika itu yang agak kurang dapat profilnya gitu, sayang. Dan kenapa nggak diangkat juga itu kan juga exactly. ada alasannya kan. Betul. Terus and on top of that, ini sekarang lagi ada, maksudnya ada apa ya, mungkin kayak struggle atau tension antara dunia barat, terus the other world order yang baru-baru, kayak misalnya Russia, China, North Korea dan lain-lain, dan Iran. BRIC countries, BRICS. Yes. Terus dan posisi Indonesia yang sebenarnya harusnya sangat strategik karena dekat sama Cina, dekat sama tapi juga sebenarnya secara negara kita negara demokrasi, dan apalagi kita majority Muslim populated, itu kan sebenarnya posisi kita menjadi sangat penting dengan populasi kita yang sangat besar. Tapi most of the time national interest kita tuh sangat looking inward, dan maksudnya mungkin hanya cukup mempedulikan hal-hal yang sifatnya lebih domestik sekarang, which is fine karena kita juga harus meningkatkan kesejahteraan rakyat kita lah dulu itu. Tapi ini kayak nggak bisa baru nanti kita pikirin all these geopolitical dynamics plus you know, kalau kita nggak memikirkan kayak cerita Indonesia ini di dunia global sana, kita ekspor gitu ya keluar, yang akan paham ya cuman orang-orang Indonesia aja, which is sebenarnya sayang banget karena ini ada momentum di mana posisi kita tuh sangat penting sekarang, harusnya gitu, harusnya ya. Tapi kenapa orang Indonesia sangat kebanyakan itu sangat inward gitu loh, dan yang kita pedulikan kan misalnya hanya hal-hal yang sifatnya ya domestik politik, atau kalau misalnya bikin film ya udah yang penting laku di pasar lokal dulu deh. Kita nggak memikirkan gitu loh strategi globalnya karena nggak ada national interest atau strategi yang kayak tadi Bayu udah mention ya, kayak this is actually much more important, di mana kita bisa jualan negara kita sampai semua orang suka, and then you get the support. I mean, now I don't think anyone wanna attack South Korea. Siapa yang, maksudnya imagine if you attack South Korea, kalau North Korea attack South Korea, right? Dan BTS itu jadi nggak ada. Siapa yang bakal marah? Exactly. Right? Yang bakal marah itu bukan orang Korea aja, tapi dunia. Gitu, ya kan? Arminya BTS, namanya juga army lagi, ya kan? Itu bisa marah semua. So kalau ya kan, bener kan? Gue sedih bahwa they played their game so well that sama kayak Facebook awal-awal ya. Mereka menciptakan citizen sendiri. Mereka punya paspor digital yang namanya Facebook, di mana semua identitas, semua analisa psikologi, semua behavior orang-orang itu sesimpel lu suka apa hari ini, itu ada di Facebook. They have their own citizen. I don't know how many. What's the count now? Or I think it's about like a few, 2 maybe 3 billion ya. Can you imagine 3 billion? In the billions, yeah, for sure. That level of power, I should say. Of course. Takutnya kan ini mau dibawa kemana nih? Yang menjadi pertanyaan. Yeah. Right? And then when you talk about BTS sudah menjadi deterrent. We're not talking about missiles. We're not talking about bedil. Apa South Korea harus punya literally armed forces yang harus defend themselves or to attack or to defend gitu kan ya. They have BTS as their national deterrent system. Sekarang kalau kita pikirin tadi kita bahas perang di Afrika, misalnya Sudan itu punya BTS sendiri. Menurut lo Sudan akan diserang? Enggak kan? Enggak. Enggak, ini baru ngomong BTS ya. Belum lagi ada yang lain-lain. Band-band yang lain lagi kan. So that's the importance mengenai strategi ini dan juga bring it globally, even geopolitically. Memang harus di-instigate, harus ada katalisatornya, harus ada yang memulai. Apakah kita suarakan terus atau tidak, tapi menurut gue sih juga harus ada political will. Karena political will itu ada 2 kan ya. Dalam arti bendanya apa, investasinya dari mana. Lu ngomongin tadi kita duitnya dari mana bay? Iya gue juga bingung ya Far. Ya kan? Tapi kan kalau kita ngomong national interest and national sovereignty, kalau ini juga berbasis pada our national security. Gak apa-apa kita spend orang ini buat 270 juta manusia. Ya kan? Nah juga menjawab kenapa kita inward terus gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Pemerataan aja susah banget Far. Kita udah jauh banget ya selama 70 berapa tahun sih kita merdeka? 76? Sorry kalau aku salah.
45. Ayo, Bu. Berarti tahun depan Ayo, udah. matematika jago. Tahun depan udah berapa? 80. 80 men ya? Sekarang 49. Ya kan? 79. 79, so 79 years Yeah. of us being sovereign, anggap Yeah. aja. Yeah. Tapi kita apa ya, masih kayaknya pemerataannya aja gitu. Yeah. Economically speaking, Yeah. bahwa apa sih ngukurnya mau dari indeks mana misalnya the PPP price parity Ya Gini ratio. Gini ratio-nya coefficient. kah Yeah, atau yeah, Gini coefficient yeah. atau apa? Yeah. Jadi kita juga susah banget gitu Yeah. mendapatkan itu. Jadi kadang-kadang Yeah. everyday emak-emak mau ngomongin apa yang menyerap apa Yeah, yang kita mau terlalu- ngomong susah. Iya, Beli susu aja buat susah. Buat apa gitu Dan dibahas. ya, relevansinya dengan hidup Iya. gue apa? Iya. Dan kedua, gue ngobrol ada salah satu orang yang pernah kerja di rumah nenek gue ya. Dia pun kadang-kadang cerita, gue nanya gitu ya, lu kamu kalau makan apa sih? Aku kalau di rumah mas jarang makan daging. And I'm like, New Zealand daging is so cheap gitu kan. Terus ada perbedaan di sini, makan dagingnya susah. Mereka biasanya itu everyday makannya bayam dan tempe. Dan rumah orang ini yang dulu kerja sama nenek gue itu, rumahnya juga itu deket kali. Jadi sekali ada hujan dia banjir. Nah, kalau memang kita harus data kan, berapa orang sih yang memang masih dalam kondisi penjara ini gitu, economically speaking ya. Nah, itu juga a different measure juga ya. Jadi emang sulit sih. Tapi tidak sulit juga kalau memang kita mau pinpoint the reality. Jadi let us not lie to ourselves bahwa kita punya problem ini. Oke, then don't politicize it, please. Yeah. For the sake of popularity, for the sake of power, for the sake of that word that you extrapolated amazingly, greed. Karena kalau kembali lagi pusarnya manusia, dan kita harus lihat dong, berarti politically speaking, social currency-nya bukan lagi duit. Lu semua udah oligarchs. You're the top 1.11%. You have all the riches in the world. Tapi what deficit do you have? Emotional. Can you imagine? All those people di pucuk peradaban society kita gitu ya. Mereka punya social deficit. I want to be better than my friend. I want to have that extra billion. It's okay. It's okay. But at least if you're there, please just have the ability, because you have time more than the ordinary people. Please have time to reflect at least. Yep. Have time to reflect that, oh my God, my money and the giant businesses that I have has direct influence to the domestic economy, even globally juga kan ya gitu. Right. Domestically juga. Jadi I don't know if this serves the question, tapi karena what you want is that kenapa kalau kita tidak menarasikan atau tidak mengemukakan hal-hal yang seperti itu kan ya. And frankly itu bukan sesuatu yang harusnya dipikirkan sama masyarakat yang masih susah untuk makan, right? Just because we have people yang gak bisa makan hari ini, itulah harusnya tugasnya technically the government and everybody else yang bisa membantu untuk memikirkan itu satu, dan juga itu tidak harus menjadi ini kan bukan either or ya. Kita pikirin orang makan atau kita pikirin national interest Indonesia untuk cultural diplomasi kita supaya geopolitically kita bisa long term bisa lebih maju nantinya, terus narasi kita tuh lebih diterima, terus kita punya cultural sovereignty bla bla bla. Ini kan bukan pilihan. Lu mau pilih yang mana, yang mau ini dulu atau ini? Ya, dua-duanya harus dipikirin ya. Of course skala ada prioritasnya ya. Ada prioritas yang ini mungkin butuh lebih banyak sekarang. But that's the job, literally. Kalau lu mikirin foreign policy dan geopolitik strategi Indonesia ya, lu harus mikirin itu gitu, nggak mungkin. I think, kan waktu itu ada kata yang sering dikeluarkan oleh the soon to be pemerintahan sebelum yang masih sih, maksudnya sebelum nanti presiden elect ya, kolaborasi. Itu kan yang akhirnya menjadi benda atau alat untuk akhirnya kita bisa symbiotically work together, bersinergi bersamaan dalam waktu yang sama. Menteri sosialnya misalnya, atau organisasi sosialnya, organisasi keuangannya, organisasi medianya, organisasi natural enterprise nasionalnya. Kalau mereka benar-benar orang-orangnya yang bisa benar-benar berkolaborasi dan tidak memiliki yang disebutkan ego sektoral ya.
ya harapannya sih bisa aja gitu ya. Tapi ya memang kembali lagi apa sih? Apa Bu? Tolong berikan kami penerangan Ibu. Maksudnya problemnya kalau misalnya semua orang maksudnya gini loh. Kalau mimpi kita sebagai bangsa itu semua orang harus bisa makan, semua orang harus bisa sehat, ya kan, bisa punya akses to healthcare, punya akses to pendidikan, ya kan, punya akses ke pendidikan yang cukup, yang tinggi gitu ya. Semua orang bisa. Oke, I'm sorry to say, itu bukan aspirasi, itu bukan mimpi. Itu adalah hak, itu standar. Semua orang harusnya dapat, ya kan, itu hak kita lah. Betul. Hak rakyat tuh harusnya emang pemerintah aspirasinya tuh harusnya ke situ. Betul. Tapi kalau yang lain-lain dari situ, misalnya kayak secara geopolitik kita bisa lebih strategik, kemudian kita punya nilai yang lebih, kemudian kita bisa ekspor industri kreatif kita dan lain-lain. Itu itu baru wins, itu baru ada, kalau kita bisa masuk peningkatan peradaban for me. Kita bisa masuk ke G4 countries atau G5 countries atau terus kemudian kita bisa menjadi permanent atau non-permanent membership of like UN Security Council, kita punya suara lebih di di dunia gitu. Dampaknya banyak sekali sebenarnya. Banyak yang bisa diambil dari situ dan maksudnya kita nggak bilang kalau pendidikan, healthcare, makan itu nggak penting ya, itu sangat penting lah, itu basic, itu kan udah standar. Itu standar lah. Semua orang juga harus punya yang kayak gitu. Tapi kalau ini nggak ada yang mikirin yang lain-lain. Setuju. Ya kan? Itu mau mulainya kapan? Mau nunggu semua orang jadi kaya dulu baru itu dipikirin? Nggak akan nyampe. Nggak bakal bisa. Jadi emang strateginya harus paralel dan harus kolaborasi lagi gitu kan sebenarnya. Setuju. And you know what? Ini ya sampai jauh juga kita ya. Kita sebenarnya ngomong film apa sih Mar? Kita kok bye, lu mau datang nggak? Iya, oke. Ngomong apa? Ngomong film. Oke. Kita tapi sampai geopolitik sih kan. Tiba-tiba kok sampai perang segala. Terus national security. Oke. Baiklah. But it's interesting because bayangin unsur-unsurnya tetap artistik loh. Karena artistically speaking, humans, this is part of our genetic makeup. We want to share. We're social beings. We want to share. We want to share stories. We want to relate to one another. We want to be affirmed. We want to be loved. We want to give love. These are basic qualities that we need. We want to be embraced. And sometimes we have a certain lack of putting this into a higher position. Mungkin. So kadang-kadang mungkin apakah semua masalah ini, let's say hypothetically speaking, ini karena semua orang manusia ini punya defisit emosi. Bahwa mereka punya emotional deficit di mana akhirnya di saat mereka at the helm of a certain industry or a certain position, karena mereka punya defisit itu, mereka merasa enggak, kita perang. Let's say. Or do we need more women taking roles? Yes. I think yes. Yes. I think so. Jadi hal seperti ini juga kan. Jadi kalau kita ngomong sentimental values, empathy. This is a bit too maybe categorized secara kategori itu enggak yang diperlukan to have a strength. Tapi ini yang menarik. Gue pernah bikin film di mana gue harus latihan sama our military personnel. Tari itu menjadi bagian dari unsur-unsur kekuatan kita, tari. And I'm like, wow. Kita ngomong general aja ya. Mungkin di luar dianggapnya, dude, so feminine. Mungkin personal military dari luar maksudnya ini apaan nih, masa lu gak maskulin banget nih. Tapi menurut gua, itu justru yang membuat kita kuat. And I'm like, wow, I wish this can be spread. That having both qualities of femininity and masculinity, maybe this is another superpower that makes us who we are. Maybe it's a thing that makes us hal yang bisa mengartikan diri kita lebih dalam lagi. Jadi ya kayak gitulah. Jadi kadang-kadang hal seperti yang kadang-kadang tidak. I mean, since you bring up the whole gender diversity and gimana meningkatkan peran misalnya perempuan ya. Perempuan itu juga bukan cuman afterthought, right? Bukan cuman kayak oke, gue kasih deh menteri pemberdayaan perempuan, kota. Menteri sosial, menteri yang udah jabatan standar perempuan lah, ya kan? Itu kayak cuman bisanya ditaruh di situ aja gitu, posisi-posisi strategisnya. Ya udah, ini kan lebih feminin gitu ya, lebih nanti mungkin kebudayaan lu kasih perempuan deh. You know what I mean? Like instead of
literally embracing the meritocracy, the capacity, and the power and the diversity of like both femininity and masculinity. 1000%. Iya kan? Dan mungkin yang menjadi hindrance, ya itu juga adalah nggak sebenarnya nggak banyak gini, perempuan juga kalau misalnya udah kita juga tidak menjadi, juga nggak mengembrace you know, all the males sometimes that want to support this cause and the other way around, right? Then sometimes I think, you know, if you're too against your male counterpart dan terlalu jadinya kan kalau misalnya kadang-kadang kalau kita merasa perempuan itu udah bisa hebat, tapi kita jadi menjatuhkan teman-teman kita yang laki-laki itu enggak juga. Padahal harusnya, you know, you need the collaboration, right? Bukan berarti one is better than the other juga, gitu. Jadi ini yang kadang-kadang, I don't know, sometimes progress itu ada kemunduran sedikit-sedikit karena hal-hal kayak gini ya. Karena again mungkin, for me it stems from the emotional deficit, self-esteem. Ya kan, jadi kadang-kadang itu kita juga harus reflektif juga. Apakah bahwa kalau kita pengen membantu manusia Indonesia yang 270 sekian, program untuk kalian punya jiwa yang kuat. Harapannya misalnya, apa sih kejiwaan? Dibikin silibusnya mungkin, bikin programnya kali, di mana dikasih gratis. Biar kita memiliki unifikasi antar gender misalnya. Atau equality. Boro-boro ngomong equity ya, masih belum di Indonesia. And so mungkin, can you imagine se-far-fetched itu, Far? Kadang-kadang kita, oh, but this is not academic. What do you mean about emotional problems? Yeah, maybe a country has emotional deficits too, man. Cuman it's not measured by GDP. Yeah, then and frankly karena kita juga mungkin balik lagi ya ini untuk close the loop. Okay. I think we start with the Indonesian culture and heritage ya. Sebenarnya di kebudayaan atau ritual-ritual adat di Indonesia itu juga banyak sebenarnya peran perempuan yang nggak pernah direcognize atau misalnya bukan tidak diselebrasikan misalnya. Dan mungkin bukannya di dalam adat tersebut sama sekali tidak ada, tapi justru kita sebagai masyarakat modern yang nggak paham kalau sebenarnya itu sangat kuat. Kayak misalnya karena gue orang Batak. Jadi di adat Batak itu sebenarnya keluarga dari pihak perempuan itu sangat dihormati dan menjadi raja lah kalau dalam satu pesta upacara adat. Ya kan, kemudian pihak perempuan itu sangat dihargai dan di-respect sampai, you know, kita bilang kalau masyarakat Batak itu kan patrilineal. Jadi marganya itu turun dari laki-laki. Padahal sebenarnya kalau misalnya yang namanya perempuan Batak itu nggak pernah menghilangkan dia dari mana. Kemudian keluarganya itu malah dijadikan raja oleh keluarga pihak laki-laki. Jadi sebenarnya ada unsur-unsur kayak gitu yang jadinya karena kita cuma tahu sepotong-sepotong tanpa mengerti benar-benar filosofi dari adat masing-masing. Dari totalitinya itu jadi hilang gitu loh. Ya kan, karena kita nggak ngerti bahkan kultur kita sendiri kita nggak paham. Kita lebih paham kulturnya again Korea atau Hollywood. Ini fungsinya literasi kebudayaan kan? Daripada adat keturunan kita sendiri, right? Dan my great grandfather is Sisingamaraja 12. Waktu beliau itu perang melawan Belanda, itu yang ada di sebelahnya itu, you know, it's my great grand aunt, Putri Lopian, itu warrior princessnya di sebelahnya dia selalu, itu di sebelahnya dua anak laki-lakinya gitu loh. Ini ada dan ini yang nggak pernah diportray gitu loh. Ya kita gak pernah diwakilkan juga. Nggak ada orang nggak kenal Putri Lopian itu siapa, right? But she's the brave warrior yang melawan Belanda dan benar-benar di front line. We have a content right here. Right? Yeah. Di sebelahnya Patuan Sagala, itu nggak pernah di highlight gitu loh, ya kan, nggak ada yang tahu, right? And then gue baru tahu dari lu sekarang. Iya, dan anak perempuannya Raja Singamaraja, which is my great grandmother, itu dia beneran yang sebenarnya ya kalau kita ngomong raja-raja Indonesia zaman dulu itu kan ada kesaktian, mistis, supernatural stuff ya. Beliau itu yang benar-benar sangat dituakan di adat Permalim Batak. Dia yang punya turun kesaktiannya dari Sisingamaraja,
sehingga dia bisa menyembuhkan, dia bisa healing dan segala macam. And my great grandmother itu dia meninggal umur 115, super lucid, super clear, dan benar-benar jadi matriarch keluarga gitu. Amazing. Sementara kan kalau kita ngomong maksudnya seolah-olah kebudayaan Batak itu sangat laki-laki oriented, padahal dalam kenyataannya itu impresinya ya seakan-akan. Iya kan sekali, tapi banyak kan kayak banyak di ini nggak hanya di Batak tapi di tempat-tempat lain juga kayak Dayak gitu. Padahal juga sama matriarchal. peran perempuan itu ya banyak dan tinggi gitu, dan itu tapi yang karena kita tidak mengenali diri kita sendiri dan kita juga tidak mengenali budaya kita sendiri, ya kita lebih terpengaruh dengan literasi Barat. Betul. Ya kan, kalau mau ngomongin soal gender rights ya orang Batak udah dari ribuan tahun udah gender rights, udah gender diversity dan inclusion gitu loh. Ya Bini gue orang Perancis, Pak. Yeah. Ya, di mana dia tuh sangat opinionated sekali. Yeah. Apalagi dalam topik ini. Dia cerita mengenai movement-movement ini di Eropa. Terus gue juga ngomong bahwa di Indonesia kita udah melakukan ini udah lama sekali. Cuman memang belum pernah kembali diungkapkan. Belum pernah kembali direlevansikan. Tadi gue tiba-tiba ya, waktu lo cerita your lineage. Gue lagi mikir, why don't we imagine this such a great IP. Kalau memang kita bikin kayak superhero, like let's say for lack of a better example, Wonder Woman mungkin. My God, ini keren sekali. Dan ini punya kita yang kita bisa ekspor keluar. Yeah. Kalau memang ada financial will. Silakan dibikin skripnya. Iya, atau dia political will juga ya kan. Tadi inget yang pertama Bu, financial will. Iya Ibu. Jadi mungkin kami bisa nanti presentasikan ke Ibu kalau memang nanti. Alright, kita udah kehabisan waktu sebenarnya ya. Katanya 3 jam kita mau ngobrol. Bisa kan? Masih ada itu storage-nya. Storage-nya. Tuh, jadi kadang-kadang storage juga menjadi faktor ya Bu. Iya, jadi teknologi infrastrukturnya ya. Jadi teknologi gak serta-merta membantu kita juga ya. Gimana sih? Oke, ini ternyata gue dikasih fun facts kalau Aryo pernah memiliki band punk dan pernah bekerja di restoran Thailand. Iya. Itu benar? Yeah, 100%. So you I told you I was in a punk band. I used to cook, yeah. So that was our family business waktu itu juga. Wow. Do you still cook today? No. Weirdly. Jadi di New Zealand, kalau band punknya di high school kan gue lebih lebih masuk itu musik sama seni lah. So I had a punk band, I had numerous bands, and I was always in the art scene. Kalau masak, jadi so my dad, gimana ya ceritanya ya? Your dad punya restoran Thailand? Enggak. Restoran Thailand aja ya. Pokoknya anyway, we had a food business juga lah di situ. Kita dulu pernah punya food caravan. Restoran Indonesia? Kita Asian food waktu itu. Asian food. Jadi waktu itu pokoknya bokap gue pernah punya toko. Kita jual Indonesian handicrafts begitulah. Punya furniture shop juga, tapi itu agak gagal. Terus akhirnya my dad decided to buy this food truck. And we were like, what? Typical second class citizen di luar negeri. Iya. Kita beli second class immigrant. Yeah. Keluarga imigran lah. Yang kadang suka didepiksikan sebagai second class, whatever. So anyway, we bought a food truck, and akhirnya yang nyokap gue gak bisa masak, bokap gue gak bisa masak, adik gue gak bisa masak, kita dipaksa karena survival aspects gitu, harus bisa masak. Jadi ya itu selama 11 tahun we had that, and gue jadi bisa masak. Kalau restoran Thailand itu sebenarnya I needed more extra cash, so when I was 15 or 16, I applied at this restaurant called Thai Village. Itu ada di kota Hamilton ya, di pusat kota Hamilton, where actually my friends referred me to go to this place karena he worked there as well. So gue jadi kitchen hand, where I washed dishes, and we were a satu kesatuan. It was really funny actually when we talk about hal-hal yang kita belajar from our dari hal-hal empiris gitu yang kita bisa ekstrak gitu ya. Jadi gua itu cukup krusial, walaupun gue cuman washing dishes ya, Far. Itu my washing dish station itu dekat dengan tempat masak. 2 koki itu ada 2 gas tungku ininya ya, ada 2 tungkunya ya. Jadi ada koki 1, koki 2. Nah ini gue di sini. Terus ada mesin cuci. Nah ini di dekat situ juga ada plating, serversnya yang ke plate.
So ini harus muter. Kalau plate kan juga ada limitasi. Misalnya kita cuma ada 10 plate. Iya. Kalau ada 10 udah keluar semua. Dan nggak langsung dicuci. Betul, itu akhirnya siklusnya jadi patah begitu, jadi terdisrupsi. Dari hal kecil itu aja, itu 3 jam loh. Gue nyuci, masak, ini plate keluar, plate masuk. 3 hours, you don't stop. Iya. This business operations lah ini. This operation. Iya. Dan gue belajar itu dari mesin cuci, dari menjadi cuci. Yeah. Jadi Yeah. gue tidak pernah mengerdilkan komponen, eksponen atau proponen sebuah organisasi. Right. You've pretty much done so many different jobs ya. Udah kayak ngelakuin segala macam lah. Mesin cuci, ya itu sih. Yeah. Sama ya kalau di bisnis keluarga gue. Maksudnya your experience itu udah benar-benar dari pernah jadi tukang cuci piring. Buruh pabrik ikan ya kan. Yeah. Terus Moto-moto jadi ikan, aktor Netflix, udah benar-benar everything. Kalau any other roles yang you're doing right now today selain jadi aktor dan pengusaha, itu apa lagi? I think lebih entrepreneurship ya. Pengusaha mungkin business has a different meaning ya. Entrepreneur atau just gue demen ngulik aja sih. Jadi kalau ada masalah apa ya kira-kira yang bisa kita kulik ya. Jadi sebenarnya sih sekarang entrepreneurship itu menjadi hal yang menarik juga sih for me. Dan I've set up a few infrastructure yang harapannya juga bisa kami kelola begitu. Jadi ya harapannya itu juga bisa termanifestasi dan bisa berjalan dengan baik. Harapannya juga dari yang cuci piring sampai atas itu kita bisa bersinergi, kita punya budaya yang sama, kita punya visi yang sama, kita punya passion yang sama juga. Jadi ya that's where I am right now. That's where I hope can. What is next for you? What is next? Yeah. Just here now. Just Gitu. here now. Yeah, what's next is I'm just gonna drink my coffee gitu. and just nggak ada project film baru. Oh, project film baru. There's a few on the line, tapi mungkin juga satu yang bisa gue cerita. Gue kan jadi chairman di Komite Festival Film Indonesia. Jadi menjadi ketua komite di festival film ini itu juga memiliki perangkat-perangkat yang harus di-solve begitu ya. Dan gue juga memiliki banyak ketua-ketua komite yang sangat keren-keren sekali. Ada Mbak Prilly Latukosina. Prilly of course, our mutual friend. Yes. Ada Prilly, ada banyak teman-teman lain di situ ya. Di mana our common goal adalah untuk menjadi KPI-nya film Indonesia. Jadi harapannya lewat sistem penjurian kita dan lewat lewat proses ini kita bisa men-celebrate teman-teman atau cerita-cerita yang paling terbaik di Indonesia begitu, from our judicial system and all that kind of stuff. Jadi itu sih. So it's work, it's just work. Jadi gue jadi gawe sih di situ. Gitu jadi ya. pegawai Ibu, betul. Pegawai negara. Okay. Anything else that you haven't told us yang maksudnya bakal could be a surprise? I am 5'11". I love romantic dinners. No, I don't know, man. Okay. All right. Time for a rapid fire question. Okay. All right. Buku yang menurut lo semua orang harus baca. Oh my God. Nyanyian si Bisu. The Mute Soliloquy by Pramudi Anantatur. Yeah, that's a good book. I cried reading that book. Okay. Yeah, waktu dia diasingkan di Pulau Buru. Okay. Can I another one? Yeah. Okay, if you want, boleh. Oh my God, I learned so much from this book called I forgot the name of the book, tapi it's an MBA book. It's like an MBA book for dummies. I can't remember the name. It's gold in ini. Tapi oh my God, you learned so much from that. MBA book. Yeah, this MBA Visual book. MBA or personal MBA? Personal MBA. Okay. It was so easy to consume. I was like, wow, I'm going to be a millionaire by tomorrow. Nice. Kopi atau teh? Coffee. Okay. Bangun tidur biasanya langsung ngapain? Ngopi. Alright, fair enough. App yang you cannot live without. App that I can. Oh, it's so bad. Yeah, social media apps. They're really. Yeah, Instagram. Oh, can we say it? It's a little bit like ugh. Yeah. Oh, yeah. It's one of those. Okay. It's really bad. All right. Yeah. And then mungkin yang terakhir ya. Okay. On a scale from 1 to 10, how happy are you? Wow. Wow, what a profounding question. Really? Do we have another hour to discuss?
Berapa kira-kira? How happy are you, Yeah. Far? Yeah. Wow, it's really it's hard to quantify this, Yeah. but I can say I'm pretty happy. I don't know in terms of numbers, but in terms of energy, I'm so grateful every single day that I am able to do whether it's in sadness, whether in happiness, I don't know, yeah. Tapi as an energy, as a whole, it's amazing. I feel very blessed. That's all I can say. Alright, terakhir deh kalau Okay, gitu. okay. What matters most to you? Oh my God, dude, what's all these philosophical questions? These are existential. Please tell me. What's the, apa tadi? What matters most to you? Wow, I think humanity. Really, I think itu irisannya banyak ya. Then we talking about family values, the love for family, love, how we engage with one another, how we care for one another, how we operate day to day. So I think your humanities are quite an important thing. Great. Yeah. Well, thank you so much for Thank you. coming and Thank you for stopping inviting by me. and Thank for you. this illuminating conversation. Oh, wow. Gila, Vice luar versa. biasa banget Vice versa. ya kan. Ngomongnya udah dari mulai soal cuci piring, perang di Sudan, geopolitical strategy, national interest deterrence. Gak nyangka sampai gadis kretek ya kan, udah semua pokoknya. Alright. Wow. Well, thank you so much. Thank you. Thank you for coming. Datang lagi Thank ya you. nanti kapan-kapan ya. Sure Kan thing. deket kan Deket studionya. ya. Okay. Bye guys.